Welcome in Pacute! Let's praise and worship God together! Come on! When night has fallen. Hari ini Kak Heni akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul What Lead You? Apa yang memimpin hidupmu? Karena apa yang memimpin hidup kita akan menentukan kualitas hidup kita, akan menentukan arah hidup kita, dan akan menentukan fokus hidup kita. Apa yang kita izinkan memimpin hidup kita akan mempengaruhi cara pandang kita sama hidup ini dan mempengaruhi keputusan kita. Apa yang memimpin hidupmu? Berita-berita, gosip, infotainment, sinetron. My goodness, anak-anak masih remaja udah doyannya sinetron. Hidupnya dipimpin sama drama Korea, drama sinetron Indonesia yang ceritanya itu klise banget. Efesus 5 ayat 17 bilang gini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, daripada kita tuh sibuk fokus sama berita-berita dunia, sama gosip-gosip yang disebarkan. Tapi kita fokus cari kehendak Allah, supaya hidup kita tuh dipimpin sama visi yang dari Tuhan. Hidup kita tuh dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup dipimpin oleh firman dan kehendaknya itu jauh lebih berharga daripada kita hidup menurut apa kata dunia. Fokus yuk bangun hidup kita. Kejar tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hiduplah dipimpin oleh firman Tuhan. Firman Tuhan tuh harus jadi selalu landasan dalam setiap pertimbangan hati kita. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu melihat semua yang kita buat. Jujur dalam segala sesuatu, berintegritas, melakukan yang terbaik. Semua itu lahir dari hati orang yang takut akan Tuhan. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Izinkan Tuhan yang memimpin hidupmu. Udah pasti gak akan pernah salah. I'm not giving up. He won't give up on me. She won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Hari ini Kak Heni akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul What Lead You? Apa yang memimpin hidupmu? Karena apa yang memimpin hidup kita akan menentukan kualitas hidup kita, akan menentukan arah hidup kita, dan akan menentukan fokus hidup kita. Ada orang-orang tuh yang hidupnya dipimpin oleh perkara-perkara mistis yang berbau kedukunan, hal-hal yang berbau roh-roh gaib gitu ya. Bahkan di zaman sekarang ini masih ada aja orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, sudah jadi orang Kristen lama, tapi masih percaya hal-hal yang beginian ya. Hidupnya dipimpin sama ramalan ya, ada yang ramalan zodiak, ada yang ramalan show. Ini tahun apa nih? Tahun tikus, tahun apa nih? Tahun macan. Masih ikut-ikut yang kayak begitu. Ada orang-orang tuh yang hidupnya masih diikutin ramalan orang pintar. Kata orang pintar gitu ya, saya tuh harus nikah tahun depan. Kalau enggak hoki katanya gitu. Masih ada orang-orang yang percaya sama ramalan nenek moyang ya, dongeng-dongeng nenek moyang. Bahkan sampai ada tuh yang bilang gini, saya ketemu orang yang sudah meninggal, dia suruh saya ini, dia suruh saya itu. Wow, ngeri banget. Orang-orang yang masih mempercayai hal-hal yang mistis, tahayul, dongeng gitu ya, hidupnya akan dipengaruhi dengan hal seperti ini. Dikit-dikit, wah jangan-jangan gue disantet gitu. Aduh, jangan-jangan dia diguna-guna. Selalu mempercayai hal-hal yang tahayul. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata begini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Artinya gini, kita harus menjauhi hal-hal yang berbau tahayul, hal-hal yang berbau dongeng-dongeng. Tapi harusnya kita melatih diri kita untuk beribadah kepada Allah, mempercayai firman Allah, mempercayai kebenaran, mempercayai pimpinan suara roh Tuhan di dalam batin kita. Harusnya kita belajar mempercayai Tuhan. Sejak Kak Heni lahir baru tahun 94 dan mulai mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan. Aduh, Kak Heni gak pernah mau denger tuh ramal-ramalan orang. Gak pernah mau ikut-ikutan diajak ke orang pintar bahasanya. Gak percaya lagi yang namanya zodiak. Oh, bintang Aquarius. Cintamu kelabu bulan ini. Apaan tuh? Ngapain percaya yang kayak gituan gitu loh.
Karena gini, apa yang kita izinkan memimpin hidup kita akan mempengaruhi cara pandang kita sama hidup ini dan mempengaruhi keputusan kita. Yang tadinya kita baik-baik aja kok, tapi gara-gara dengerin ramalan-ramalan begini, bahaya sekali. Suatu kali, Kak Heni pernah diajak ketemu orang pintar sama mama. Ya, waktu itu Kak Heni sudah kenal Tuhan. Kak Heni nggak tahu kalau orang ini orang pintar, katanya ini teman gitu. Oke, ke rumahnya, kemudian tiba-tiba si om ini ya, dia bilang gini, dia lihat lengan Kak Heni. Dia lihat lengan Kak Heni terus dia bilang gini, jodoh kamu ini ada 2. Wow. Kalau kamu sama yang gendut pendek, dia akan sayang sama kamu dan nurut sama kamu, katanya gitu. Tapi kalau kamu sama yang tinggi, itu kurus, kalau nggak salah dia bilangnya tinggi kurus, dia nggak akan dengerin kamu, katanya gitu. Bayangin kalau Kak Heni mempercayai ramalan ini. Kak Heni akan mulai lirik kanan kiri cari cowok yang gendut pendek sama yang tinggi kurus dong. Bahaya banget kalau kita percaya ramalan. Kita harus lebih percaya Tuhan. Kita percaya bahwa masa depan kita tuh ada dalam tangan Tuhan. Amin. Kita harusnya lebih mempercayai firman Tuhan. Kalau kita nggak tahu siapa jodoh kita, tanya Tuhan dong. Jangan tanya sama dukun. Ayub 7 ayat 9 bilang gini. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ada orang-orang tuh yang percaya gini, mimpi dari orang yang sudah meninggal. Wah, orang yang meninggal itu datangin dalam mimpi dan suruh dia lakukan ini dan itu. Mengerikan sekali kalau hidup kita dipimpin sama tahayul, mimpi-mimpi, suara orang yang mati dan lain sebagainya. Kanan kiri Kak Heni ada orang-orang yang bilang gini, di rumah ini saya lihat ada roh perempuan di situ. Saya lihat ada roh kakek-kakek di situ. Kak Heni nggak pernah percaya. Saya bilang saya nggak pernah lihat dan saya nggak percaya. Gini, kalau kamu percaya hal itu, kamu akan jadi takut, nggak membangun sama sekali. Mendingan nggak usah didengerin. Satu kali Kak Heni tanya sama anak Kak Heni ya, yang udah beranjak remaja. Kak Heni bilang gini, apa yang memimpin hidup kamu? What leads your life? Dia bilang, games. Jadi ada orang-orang tuh yang tiap hari bangun tidur, yang dipikirin tuh, aduh, aku belum lakukan commission hari ini, games hari ini, belum dimainin gitu ya. Hidupnya dipimpin sama Mobile Legends, sama Genshin, sama Valorant, sama Minecraft gitu ya, dan berbagai games lainnya. Masa hidup kita dipimpin sama games? Titus 3 ayat 14 bilang gini, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Banyak orang yang hidupnya jadi sia-sia, tidak berguna, tidak berbuah, tidak berdampak, gak jadi berkat, karena sibuk mengerjakan hal-hal yang sia-sia, bukan sibuk melakukan pekerjaan yang baik. Jangan sampai anak muda sibuk yang tidak berguna. Jangan buang umurmu sia-sia. Masa ada yang alasannya gini ke Kak Heni, sorry Kak Heni, saya itu memang mimpinya dari dulu tuh sport ya gitu ya, pengen bisa di dunia sport. Jadi sekarang ini saya sibuk elektronik sport. Apa elektronik sport? Kak Heni bilang, Mobile Legends elektronik sport. Alasan banget. Mazmur 90 ayat 12 tuh bilang gini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Anak muda tuh mesti ngitung umur. Jangan bilang, gue masih muda. Dengerin ya, 10 tahun tuh cepet banget loh. Waktu tuh jalan terus, kita tuh gak bisa menghentikan waktu. Stop, tunggu gitu, gak bisa. Waktu tuh jalan terus. Apa yang kamu mau bangun 5-10 tahun ke depan harus dibangun hari ini. Karena untuk membangun sesuatu itu butuh waktu. Kalau kamu pengen punya masa depan yang baik, berarti kamu harus punya pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan yang baik itu harus dimulai dari sekolahlah yang baik. Pakai waktu-waktumu untuk hal-hal yang baik. Contoh, pertajam potensimu.
dari sejak muda harus belajar menemukan potensi yang ada dalam hidupmu yang Tuhan titipkan di dalam kamu. Kecakapan dan keahlian apa? Contoh, kalau misalnya kamu punya passion di dunia IT, mari geluti itu, belajarlah dari orang-orang yang sudah bekerja di ladang itu. Daripada waktu liburan sekolah dipakai buat main game dari pagi sampai pagi, lebih baik kamu magang, kerja di perusahaan-perusahaan IT untuk mendalami dunia IT. Nggak ada sekolah yang lebih baik daripada dunia kerja yang sesungguhnya. Karena waktu kita belajar di sekolah itu semua cuma teori dasar. Tapi ketika kita terjun ke dunia kerja, itu baru dunia nyata, di mana kita akan belajar lebih banyak ilmu-ilmu yang berguna gitu loh. Practical things yang kita butuh untuk bisa menghidupi kehidupan kita suatu hari nanti. Jangan sampai udah umur 23, 25, 26, 27 masih aja di rumah main game. Nggak kerja, nggak bangun apa-apa, hidup sia-sia. Orang tua tuh makin tua. Ada waktunya di mana orang tua harus kerja, membesarkan kita, menafkahi kita, menyekolahkan kita. Tapi ada waktunya di mana orang tua harus istirahat dan menikmati masa tua mereka. Bukannya kerja sampai tua untuk ngidupin kita. Makanya istilahnya anak burung harus ditendang keluar dari sarang, itu untuk kebaikan. Bukan karena orang tua tuh kejam. Jangan sampai kita sibuk yang gak sia-sia. Firman Tuhan bilang, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita gak mau jadi bodoh, kita harus belajar ngitung hari, ngitung waktu. 5 tahun ke depan saya harus bisa apa? Saya harus bisa mencapai titik mana? Saya sudah harus bisa membangun apa? 10 tahun ke depan saya sudah harus beli apa? Punya apa? Karena hidup ini kan ada musimnya. Ada musimnya kamu akan dating, menikah, butuh rumah, kamu butuh mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Akan ada anak-anak yang dilahirkan dalam kehidupanmu. Jangan sampai buang waktu sia-sia. Ada yang jomblo, gak ketemu-ketemu jodoh karena di rumah main game terus. Loh, Kak Heni, zaman sekarang itu udah ada apps yang kita itu bisa ngobrol ya, Discord ya istilahnya. Hey, dengar baik, seberapa dalam sih kamu bisa kenal orang hanya lewat conversation by Discord? Orang tuh bisa pura-pura. Kita nggak tahu dalamnya orang, kecuali kita benar-benar bergaul dengan dia, jadi teman dia dan lihat hidup aslinya seperti apa. Jangan beli kucing dalam karung, menyesal nanti. Apa yang memimpin hidupmu? Berita-berita, gosip, infotainment, sinetron, my goodness, anak-anak masih remaja udah doyannya sinetron. Hidupnya dipimpin sama drama. Drama Korea, drama sinetron Indonesia yang ceritanya itu klise banget. Orang dijahatin dan ada yang baik, ya, karakternya aneh-aneh gitu. Malah memberi ilham untuk orang berbuat yang jahat. Banyak film-film yang bermanfaat, tapi kita juga harus selektif dengan film-film yang gak bermanfaat. Contoh, yang ngajarin kita bully orang. Kata-kata yang ngajarin kita ngomong jorok. Ngapain? Hati-hati ngikut orang di Instagram, sosial media. Hati-hati dengan YouTube yang kita tonton. Hati-hati dengan berita-berita yang kita lihat. Kita suka nonton Reels atau TikTok atau YouTube atau Facebook. Saringlah, filterlah, cerdaslah dalam memilih tontonanmu, bacaanmu. Nggak semua berita layak dibaca. Tiap hari itu ada orang yang kerjanya ngepoin hidup orang lain di sosial media. Banyak orang yang alasannya saya akan perhatian, padahal cari bahan buat gosipan. Kamu gimana kabarnya? Kamu baik-baik aja? Gimana tuh kamu tuh sama pacar kamu waktu itu? Bukan perhatian, cuma kepo doang. Dengar baik, Imamat 19 ayat 16 bilang gini, janganlah kamu pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan jadi tukang gosip. Jangan suka fitnahin orang. Jangan berita bohong yang kita sebarkan. Ada tuh orang-orang yang kepo banget kesana sini cuma buat nyebarin gosip, nyebarin hoax, ngomongin hidup orang lain. Satu kali Kak Heni ketemu dengan teman di Australia, kami makan siang bersama. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya adalah ini, kamu kenapa sih sama si A?
Kaheni bingung. Maksudnya gimana? Iya, kamu kenapa sama si A? Kenapa emangnya? Si A itu selalu ngomongin kamu, selalu jelek-jelekin kamu. Kayaknya dia sebel banget deh sama kamu. Emang kamu salah apa sama dia? Kaheni senyum-senyum langsung bilang gini, tolong tanyain sekalian ada apa? Saya salah apa? Saya juga mau tahu dia kenapa. Well, ada orang-orang tuh yang sukanya tuh sibuk ngepoin hidup orang lain, ngomongin orang lain, jahatin orang, nyebarin berita-berita bohong, fitnah-fitnah tentang hidup orang lain. Untuk apa? Coba, jangan sampai hidup kita tuh dipimpin sama hal-hal yang gak berguna, hal-hal yang sia-sia. Kepo tuh yang penting-penting gitu loh. Apakah hidup kita dipimpin sama berita-berita dunia yang bikin kita tuh ketakutan? Aduh, lagi perang di sini, lagi perang di sana, kita ketakutan. COVID tinggi di sana, perang di sana. Padahal kita tahu berita-berita itu selalu melebih-lebihkan. Contoh nih, Kaheni kan bawa grup ke Tanah Suci, ke Israel. Di sana tuh keadaan damai dan baik-baik aja. Tapi di Indonesia beritanya tuh dibesar-besarkan. Dibom lah, perang lah, segala nggak aman lah. Padahal enggak tuh. Baik-baik aja tuh. Damai-damai aja di sana, sejahtera-sejahtera aja. Kadang-kadang berita tuh selalu melebih-lebihkan supaya orang kan jualannya laku. Hati-hati, jangan sampai hidup kita dipimpin sama berita yang membuat kita takut, membuat kita khawatir gitu loh. Efesus 5 ayat 17 bilang gini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, daripada kita tuh sibuk fokus sama berita-berita dunia, sama gosip-gosip yang disebarkan. Lebih kita fokus cari kehendak Allah. Supaya hidup kita tuh dipimpin sama visi yang dari Tuhan. Hidup kita tuh dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup dipimpin oleh firman dan kehendaknya itu jauh lebih berharga daripada kita hidup menurut apa kata dunia. Fokus yuk bangun hidup kita. Kejar tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ada orang-orang tuh yang sampai Kaheni ketemu ya, dia gak mau divaksin. Ngotot gak mau divaksin. Terus waktu ketemu sama Kaheni tanya, atas dasar apakah tidak mau divaksin? Apakah mendapat pewahyuan dari Tuhan atau bagaimana gitu? Kaheni pengen tahu. Apa jawabannya? Nonton berita di YouTube. Menurut orang-orang di YouTube, jangan mau divaksin. Nanti itu keistilahnya dari antikristus. Nanti itu kita disuntikin chip katanya gitu. Sampai Kaheni geleng-geleng. Tak pikir gak mau divaksin karena dapat pewahyuan ya. Maksudnya Tuhan bicara sama dia jangan divaksin gitu. Ini dia gak mau divaksin, ngotot lagi. Gara-gara dengerin berita di YouTube gitu. Bayangin ya. Ngerugiin dirinya sendiri. Gara-gara gak mau divaksin, dia dipecat dari pekerjaannya. Dan yang lebih parah, dia kena COVID. Dan COVID itu hampir membunuh dia. Gimana sih gitu? Tuhan itu memberi kita hikmat dalam hati kita. Tapi kalau kita jadi bodoh, udah pasti itu bukan hikmat dari Allah gitu loh. Ngeroh tuh boleh. Tapi ingat, ngeroh sama hidup dipimpin roh itu beda. Kebanyakan orang tuh terlalu ngeroh ya, terlalu mistikal gitu. Seringkali gini, saya lihat ini di situ, saya lihat ini di sana, saya lihat kepala naga, saya lihat burung, kupu-kupu, segalanya gitu. Kayak ini sampai bingung gitu. Karena roh Tuhan itu tertib gitu. Kita gak mungkin jadi takut, karena roh ketakutan bukan berasal dari Allah tapi dari dunia. Jangan terlalu percaya hal-hal yang gak ada dasarnya. Kalau Kaheni cerita, Kaheni dapat dari Tuhan ini dan itu terbukti gitu. Semuanya jadi kenyataan, bukan cuma isapan jempol aja, bukan dongeng, tapi kejadian gitu. Ketika Kaheni dapat dari Tuhan untuk bangun 10 sekolah berasrama, visi yang dari Tuhan disertai dengan penyertaan dan penyediaan Tuhan. Benar-benar Tuhan tuh di masa COVID buka jalan supaya kita bisa bangun 10 sekolah berasrama sementara sudah bangun 8. Tuhan kan luar biasa, bukan cuma sesuatu yang sesuatu yang tidak terukur, yang tidak terbayangkan. Aneh banget gitu loh. Masa gak mau divaksin? Karena dengar berita di YouTube, betapa menyesatkan. Apa yang mendorong hidupmu hari ini? Apa yang memimpin hidupmu hari ini?
Karena kalau kamu dipimpin sama yang salah, kamu akan jalan ke arah yang salah. Motivasimu jadi salah, fokusmu jadi salah, kualitas hidupmu jadi salah gitu. Jangan sampai kita lebih ngedengerin ramalan, hal-hal yang berbau mistis, ya hal-hal yang gak berguna. Jangan sampai kita sia-siain hidup kita dipimpin sama game, sama hal-hal yang membuat hidup kita jadi gak berbuah. Apakah hidup kita dipimpin oleh berita-berita dunia? Harusnya kita lebih mempercayai firman Allah gitu kan. Yang terakhir buat anak muda, jangan sampai kita dipimpin sama hal-hal yang tidak baik seperti uang. Semua orang itu percaya mereka hidup butuh uang, tapi jangan sampai kita jadi buta karena harta. Jangan sampai kita jadi hamba uang. Life must not be driven by the love of money. Karena kita tahu bahwa cinta akan uang itu membuat orang jadi jahat. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata gini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan sampai hidup kita tuh dipimpin oleh cinta akan uang. Cinta akan uang tuh membuat orang jadi jahat. Dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Gimana gak jadi jahat? Karena serakah, orang tuh bisa menghalalkan segala cara. Orang tuh bisa jadi kejam terhadap orang lain, bahkan keluarganya sendiri. Mereka gak merasa bersalah lagi ketika mereka merugikan orang lain. Kita tahu banyak orang jadi sengsara gara-gara orang serakah. Makanya anak muda mesti belajar. Kita harus kerja keras cari uang untuk bisa menghidupi kehidupan kita sendiri dan jadi berkat bagi keluarga kita. Tapi jangan sampai cinta akan uang membutakan mata orang gitu. Kita harus lebih mengasihi orang daripada uang. Jangan memanfaatkan orang untuk dapat uang. Jangan memperdaya sesama demi harta. Harusnya kita hidup dipimpin oleh kasih, dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh kebenaran dan firman Allah gitu. Kalau suatu hari kalian jadi pejabat, kalian kerja, duduk di kursi pemerintahan, dengar baik, berjuanglah untuk rakyat. Sejahterakanlah daerah di mana kamu berkuasa. Jangan makan suap yang membutakan mata. Keluaran 23 ayat 8 berkata gini, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Bahaya banget. Orang itu kalau udah serakah, cinta uang, mereka bisa disuap dan itu membutakan mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Hidup memang butuh uang, tapi uang bukan segalanya dalam hidup kita. Tuhanlah yang harus jadi segalanya dalam hidup kita. Dengar baik, kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu dari Tuhan. Jangan sampai kita itu melupakan Tuhan dalam hidup kita. Kayak ini pengen bacain satu ayat untuk bekal buat kalian ke depan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Banyak orang yang melupakan Tuhan karena rasa nyaman. Ketika mereka sudah kaya, mereka lupa sama Tuhan. Padahal Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau kalian ingin punya masa depan yang baik, kalian ingin punya masa depan yang sejahtera, ketemu dengan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan, gak ada orang yang bisa memimpin kita ke arah hidup yang lebih baik selain daripada Tuhan. Roh Tuhan yang ada dalam kita lah yang akan memimpin kita untuk selalu ingat kepada Tuhan. Hiduplah dipimpin oleh firman Tuhan. Firman Tuhan tuh harus jadi selalu landasan dalam setiap pertimbangan hati kita. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu melihat semua yang kita buat. Jujur dalam segala sesuatu, berintegritas, melakukan yang terbaik, semua itu lahir dari hati orang yang takut akan Tuhan. Kalian ini berdoa agar hidup kalian tuh dipimpin oleh kehendak Tuhan, oleh firman Tuhan, dan takut akan Tuhan. Hidup kalian didrive oleh kasih kepada Allah dan kepada sesama. Jangan pernah melupakan Tuhan. Kayak ingin akhiri dengan ini. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah.
Tiap hari berdoa, minta Tuhan pimpin. Kamu mau sekolah, kamu mau kerja, minta Tuhan memimpin hidupmu. Kamu mau buat keputusan apapun, bawa itu ke Tuhan. Tuhan, siapa jodohku? Pekerjaan terbaik apa yang aku harus lakukan? Kak Heni ingin saksikan hidup Kak Heni hari ini dipimpin oleh kehendak Tuhan. Karena tiap kali Kak Heni selalu berdoa, Tuhan apa yang Engkau mau buat hidupku? Dan kalau Kak Heni hari ini bisa mendirikan sebuah yayasan Tangan Pengharapan yang menolong ribuan anak di Indonesia, itu bukan karena Kak Heni yang punya mau. Karena seringkali kehendak kita sendiri itu bisa salah. Makanya Kak Heni selalu menyerahkan kehendak Kak Heni kepada Tuhan. Tanya, Tuhan apa yang kau mau dengan hidupku? Izinkan Tuhan yang memimpin hidupmu. Udah pasti gak akan pernah salah. Karena jalan Tuhan itu jalan yang penuh dengan sejahtera semata-mata. Jalan dunia kelihatannya luar biasa, tapi berliku-liku dan membuat kita akhirnya hidup jatuh bangun dalam dosa dan keserakahan. Mari hidup takut akan Tuhan, beri dirimu dipimpin oleh Roh Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu, bangun hidupmu. Apa yang Tuhan mau kita hidupi hari ini, pegang itu teguh-teguh dan jalani dengan sungguh-sungguh. Ini berdoa kalian semua jadi anak muda yang penuh hikmat, mau bayar harga, supaya kita semua bisa melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jauh lebih baik daripada apapun yang dunia bisa tawarkan buat kita.